Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Mutiara Sunnah, Masya Allah, yang saya cintai karena Allah. Saya senang Allah pertemukan dengan ibu-ibu semuanya, bahagia rasanya mendapatkan saudara-saudara baru. Ya, sudah ada yang pernah bertemu saya sebelumnya, ibu-ibu? Belum. Pernah dengar suara katanya tadi ya. Masya Allah. Dan hari ini Allah pertemukan. Di antara tanda ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada diri seorang hamba, maka di antaranya adalah Allah pertemukan di dunia sebelum Allah pertemukan di dalam syurganya. Jadi Allah itu zat yang maha baik. Allah ingin memberikan kepada kita di antara kenikmatan yang Allah berikan. Apa di antara kenikmatannya? Ketika Allah mempertemukan kita semuanya, ketika Allah mempertemukan seorang hamba dengan orang-orang yang dicintainya karena Allah. Masya Allah. Jadi di dalam Islam itu, ibu-ibu, orang yang mencintai seseorang, yang mencintai saudaranya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan bonus. Sebelum Allah pertemukan di akhirat, Allah pertemukan dulu di dunia, di tempat yang terbaik, di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti di akhirat orang-orang yang bersaudara karena Allah, bukan karena nasab, bukan karena dunia, bukan karena satu komunitas saja, tapi memang benar-benar lillah, karena Allah, maka nanti di akhirat Allah berikan orang-orang ini, kelak nanti di akhirat diberikan cahaya, berdiri di atas mimbar-mimbarnya Allah. Dan orang-orang bertanya kala itu, ya Rasulullah, ya Rabb, siapakah mereka? Apakah mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah? Apakah mereka adalah orang-orang yang dulu ketika di dunia rajin beribadah? Apakah mereka adalah para sahabat Nabi? Apa jawabannya? Bukan. Mereka adalah orang-orang yang dulu mencintai saudaranya karena Allah. Dan nanti di surganya Allah, ibu-ibu, ketika kita bertemu dengan saudara kita di dunia ini lillah, fillah, karena Allah, maka nanti ketika kita belum berada di surga, saudara kita duluan masuk surga, dan saudara kita belum melihat kita, maka saudara kita akan berkata kepada Allah, ya Rabb, di mana saudariku fulanah yang dulu sering ngaji di Blok M, ya, bareng-bareng, yang dulu mengingatkan saya untuk berpuasa Senin Kamis, yang dulu suka menasehati saya manakala saya jauh dari Engkau. Di mana ya Rabb, saya tidak akan bisa bahagia di dalam surga sebelum fulana itu datang, sebelum fulana itu Engkau masukkan ke dalam surganya. Maka Allah Azza wa Jalla berkata kepada para malaikat, cari tuh fulana, ya, karena hambaku tidak akan bahagia sebelum fulana ada di dalam surganya. Dan kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, karena teman kita sudah duluan masuk surga. Maka didatangkanlah kita. Dan ketika teman kita melihat kita, maka dia mengatakan, ya Rabb, aku bahagia melihat saudariku sekarang berada di sisiku. Sebagaimana dulu saudariku kemana-mana membawa saya ke kajian, membawa saya kepada kebaikan, kepada ketaatan kepada Allah. Hari ini aku lihat saudariku berada di dalam surganya. Dan ini pesan untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Mari kita jaga persaudaraan kita. Bertemunya kita bukan karena dunia. Bertemunya kita bukan karena komunitas tertentu, tapi bertemunya kita karena Allah. Semoga ketika hadirnya kita di sini karena ingin mendapatkan ridha Allah, semoga nanti kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga Firdaus. Amin.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, segala kelalaian kita, dan semoga kelak Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam syurganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin. Allahumma amin. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini insyaallah kita akan belajar bersama. Jadi kita itu, saya yang menyampaikan juga saya lagi belajar. Sama-sama kita belajar. Ya. Dengan sebuah temanya sudah tahu apa? Wanita salihah, cantik, luar dan dalam. Masya Allah. Itulah tema hari ini ya. Bismillah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, wanita adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Azza wa Jalla ciptakan di muka bumi ini, di antaranya untuk menjadi seorang hamba. Ya. Jadi kita ini semua hamba Allah. Kita ini ammatullah, ammatur rahman. Apa artinya ammatur rahman? Apa artinya ammatullah? Hamba Allah dari kalangan wanita. Ya. Kenapa saya tekankan bahwa kita itu hambanya Allah? Agar kita ingat bahwa kita itu punya Rabb, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sudah ingat status kita adalah hambanya Allah, maka di antara yang harus kita lakukan adalah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya hamba sahaya, kalau punya tuan, ibu-ibu, kalau kita baca di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, maka kita akan melihat hamba-hamba zaman dulu, budak-budak, itu biasanya kalau tuannya memerintahkan sesuatu, nurut apa tidak? Nurut, ya. Akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh tuannya dan tidak melaksanakan apa yang dilarangnya, begitu ya. Maka kita, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, tujuan diciptakannya kita di dunia ini adalah untuk menjadi hamba Allah yang salihah. Catat ini baik-baik. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk menjadi hambanya Allah yang salihah. Sudah tidak ada lagi itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, kepada hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini, di antaranya adalah untuk beribadah. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti diciptakannya kita, ibu-ibu, untuk menghamba kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah paham tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, maka semua amal salih yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk beribadah. Ibadah, nah ini mulai. Di dalam agama kita itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada ibadah yang sifatnya lahiriah, yang sifatnya terlihat ibadah. Ya. Contoh misalnya apa? Kita diperintahkan untuk salat, kita diperintahkan untuk zakat, kita diperintahkan untuk berhias. Berhias untuk siapa? Berhias untuk suami kita. Itu ibadah. Jadi ketika ibu-ibu ya, mencoba untuk merawat diri, zaman sekarang kan banyak tuh wanita-wanita muslimah mulai merawat diri. Baik itu dengan skincare, dengan apa lagi? Dengan olahraga. Itu sejatinya kalau kita niatkan untuk beribadah dalam rangka menyenangkan hati suami, maka ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah lahirnya itu contohnya tadi berhias di depan suami, itu ibadah. Kemudian diantaranya adalah membaca Al-Quran, itu juga ibadah. Ya. Memberikan makan kepada fakir miskin, itu juga ibadah. Dan yang kedua adalah ibadah yang sifatnya sesuatu yang tidak terlihat atau ibadah qalbiyah. Kalau tadi sifatnya ibadah zahiriyah, ini ibadah qalbiyah.
Ibadah qalbiyah itu yang bentuknya seperti apa ibu-ibu? Biar kita cantik luar dalamnya dapat. Ya, ibadah qalbiyah itu yang sifatnya berkaitan dengan hati. Dan ibadah qalbiyah ini yang seharusnya tidak kita remehkan. Banyak di antara kita yang semangat menjalankan perintah Allah yang bersifat lahiriah tadi dibandingkan dengan qalbiyah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Ala inna fil jasadi mudghah, bahwa sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada sebuah daging, yang mana daging ini idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau daging ini baik, maka baiklah seluruh yang ada di dalam tubuh manusia tersebut. Kebalikannya, wa idza fasadat, kalau daging ini rusak, ya, kalau daging ini tidak baik, maka rusaklah semua anggota badannya. Ala wa inna hiyal qalb, dan daging tersebut adalah hati. Ibu-ibu, kalau kita berbicara masalah hati, maka yang dimaksud adalah jantung. Qalb itu jantung, ya taqallab. Kan Rasulullah mengatakan ala wahiyal qalb. Qalb itu adalah jantung. Dan orang Arab juga menyebutnya jantung itu qalb. Kita diartikan dalam bahasa Indonesia qalb itu hati. Dan ternyata hati yang dimaksud itu bukan hati seperti hati ayam, ya. Tapi yang dimaksud adalah jantung. Jadi para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan hati ini adalah hati yang seperti kita kalau beli hati ayam. Ada yang menyebutkan bahwa ini yang dimaksud hati di sini adalah jantung. Karena yang berbolak-balik itu yataqallab. Kan Rasulullah pernah mengatakan bahwa hati kita itu ada di dalam jari jemarinya Allah. Allah yang membolak-balikan hati hambanya. Maka kata para ulama yang dimaksud hati di sini adalah jantung. Ya. Dan orang Arab kalau mereka menyebut hati yang seperti orang Indonesia hati, ya, maka menyebutnya adalah kabid, bukan qalb. Ya. Ini perlu diberi catatan sedikit karena terkadang kita pahamnya qalb itu ya hati. Ya, padahal ternyata yang dimaksud adalah jantung. Ya. Baik, kenapa teman-teman kita itu memprioritaskan masalah yang berkaitan dengan hati? Karena ketika hati kita baik, maka anggota badan pun ikut baik. Apa yang diucapkan dengan lisan kita, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ad-Da'i wad-Dawa, beliau menyebutkan sesuatu yang diucapkan dengan lisan-lisan seseorang, maka itu sejatinya adalah gambaran dari hatinya. Apa yang akan disampaikan oleh hati dituangkan di dalam lisan-lisannya. Jadi kita itu tidak bisa melihat hati seseorang, tapi kita bisa melihat ucapan-ucapan yang terucap dari lisannya. Jadi kalau kita pengen lihat hatinya seseorang, maka lihatlah ucapannya. Apakah ucapannya itu adalah sesuatu yang membawa manfaat atau justru ucapannya membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kitab bagus ibu-ibu, kitab bagus yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam. Beliau menulis kitab, sepertinya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 40 bahaya lisan. Wah, itu penting banget. Itu kayaknya kita harus punya semua deh. 40 bahaya lisan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemarin saya lihat di buku digital itu sudah ada. 40 bahaya lisan. Ya, ini bagus sekali. Ya. Kenapa saya tekankan para wanita untuk membaca buku-buku masalah lisan? Karena lisan kaitannya dengan hati. Dan banyaknya wanita yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lihat di nerakanya Allah itu mayoritas wanita atau laki-laki? Wanita. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah mereka tidak beriman kepada Allah? Kenapa para wanita banyak di neraka? Rasulullah menjawab apa? Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasulullah, tapi mereka tidak mensyukuri atas apa yang dibawa oleh suaminya. Mereka mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya. Ibu-ibu, kita nih
kalau mengkufuri kebaikan suami, yang pertama kali kita lakukan apakah perbuatan dulu atau ucapan dulu? Ucapan. Ada seorang istri yang sedang dalam kondisi tidak baik kepada suaminya, sedang dalam kondisi bertengkar dengan suaminya, sedang dalam kondisi kesal dengan suaminya. Biasanya kata-kata yang terucap pertama kali apa? Apa? Apakah pernah seorang wanita, seorang istri yang sedang jengkel kepada suaminya berkata begini? Biasanya kalau lagi jengkel kan buru-buru mau bilang beb atau cin, ya. Bilangnya apa? Ya, ayah, ya. Ayah, perlu diketahui ya, saya itu dari sebelum menikah sudah bekerja, sudah mencari uang banting tulang, ya. Selama menikah dengan ayah, saya belum pernah melihat kebaikan ayah kepada saya dan anak-anak. Kira-kira ada nggak model wanita begitu, ibu-ibu? Ada. Subhanallah, padahal suaminya berpuluh-puluh tahun sabar tuh dengan cerewetnya, sabar dengan kondisi istrinya, tapi ternyata itu tidak dianggap oleh istrinya. Bu, ada nggak seorang wanita yang membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain? Berkatalah ia kepada suamiku, ayah, kenapa ayah tidak seperti Pak Fulan yang menjadi istrinya Bu Fulana? Kalau setiap hari Sabtu beliau bawa keluarganya healing-healing ke Bogor misalnya. Kenapa ayah begini-begini? Kira-kira yang diucapkan oleh istri tersebut baik atau tidak? Tidak baik. Maka hati-hati dengan lisan ya akhwat. Hati-hati dengan lisan. Apa yang akan kita ucapkan kepada suami kita dipikir dulu. Jangan-jangan ucapan kita ini akhirnya menyeret kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah sesuatu yang diucapkan dengan lisan kita kecuali awalnya berasal dari hati. Subhanallah. Dan hati-hati dengan tulisan. Zaman sekarang siapapun boleh menulis di sosial media. Karena sejatinya tulisan itu, tulisan menggambarkan bagaimana hati seseorang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, kata beliau, hendaklah seseorang itu menyibukkan dirinya untuk menulis sesuatu yang baik, ya, untuk menghasilkan karya-karya yang kelak karya tersebut bermanfaat setelah dirinya meninggal dunia. Dan ketahuilah, kata Syekhul Islam, bahwa baik atau tidaknya tulisan seseorang itu semuanya berasal dari hatinya. Subhanallah. Jadi memang tulisan, lisan itu awalnya muasalnya semuanya dari hati. Kalau hatinya baik, maka yang ditulis adalah sesuatu yang baik. Kalau hatinya tidak baik, maka yang akan ditulis adalah celaan, hinaan, nyinyiran. Ya, zaman sekarang netizen ini pintar-pintar, ibu-ibu. Kalau hatinya baik, yang ditulis di komentar adalah doa. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, bukan nyinyiran. Dan kita bisa lihat tuh, kita bisa lihat orang-orang yang menulis kata-kata yang tidak baik, maka kita doakan semoga Allah berikan hidayah. Ya. Dan hati-hati, Bu, jari jemari kita ini kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu untuk menulis yang baik-baik, lebih baik kita pensiun dini dari beberapa laman di sosial media, sudah. Ya. Jadi saya dan suami memutuskan, kami bersikap ya tegas, memutuskan dari beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali, untuk tidak lagi yang namanya berfacebookan. Ya, kenapa? Ber-FB-an. Karena menurut kami, saya dan suami sudah tulis, untuk halaman itu saat ini kami tidak memerlukannya. Sudah. Ya. Untuk halaman yang tadi saya sebutkan itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dan kalau kita tahu, ibu-ibu, coba kita rasakan. Apakah ketika kita tidak memiliki ya sosial media kemudian kita tidak bisa hidup? Bisa hidup. Bahkan terkadang itu menenangkan. Banyak orang-orang yang hari ini terlalu sibuk di sosial medianya sampai akhirnya dibuat pusing dengan sosial medianya. Jadi kita ini terkadang harus menepi sebentar dari dunia yang tidak ada tepinya. Ya. Healingnya emak-emak, healingnya ibu-ibu yang benar ini, healingnya seorang muslimah itu ketika capek pikirannya bukan melihat ke HP, bukan melihat ke sosial media, tapi healingnya baca Al-Quran,
Healingnya kita ini baca Al-Quran, ibu-ibu. Healingnya kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah berjanji di dalam Al-Quran, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Dengan berzikir kepada Allah, Allah akan jadikan hati kita tenang. Itu jaminan. Dan kita harus benar-benar mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Mulai hari ini, kalau kita merasa ada sesuatu yang tidak baik di dalam hati kita, adanya ketidaktenangan, maka carilah sesuatu yang menenangkan. Di mana? Di dalam majelis ilmu. Majelis ilmu ini adalah sarana yang Allah berikan untuk menenangkan jiwa hamba-hambanya yang sedang galau. Di dalam majelis ilmu ini Allah turunkan sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Jadi kalau misalnya kita hatinya sedang tidak tenang, ibu-ibu bukan larinya kemana? Cuci mata ya misalnya ya. Wah, itu nanti malah tambah-tambah itu. Kita larinya ke majelis ilmu. Ya, karena pasti di majelis ilmu ini Allah akan berikan ketenangan. Baik. Setelah kita belajar bagaimana kaitannya antara lisan dan hati, maka ada yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah hendaklah kita belajar. Muslimah ini kalau pengen cantik luar dan dalam, belajar. Belajar mengenai apa? Belajar tentang penyakit-penyakit hati. Penting banget. Seseorang itu boleh belajar tentang sebuah penyakit untuk menghindarinya. Seseorang itu boleh belajar tentang macam-macam dosa untuk menghindarinya. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dan kitab tersebut judulnya adalah Al-Kabair. Al-Kabair itu di dalamnya dijelaskan tentang dosa-dosa besar. Buku ini wajib kita miliki di rumah, ibu. Tadi yang pertama adalah 40 bahaya lisan. Ini juga bagus. Dan sudah diterjemahkan yang Al-Kabair ini. Al-Kabair, dosa-dosa besar, penulisnya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab Al-Kabair ini dijelaskan kenapa kita ini belajar tentang dosa-dosa besar, agar kita tidak melakukannya, agar kita menghindarinya. Bagaimana kita mau menghindari sebuah dosa kalau kita tidak tahu bahwa itu adalah dosa? Ya, contoh Bu, contoh. Ini contoh. Ketika seorang wanita dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk menjauhi dosa-dosa besar. Apa di antara dosa besar yang sekiranya akhirnya para kaum wanita ini masuk ke dalamnya kira-kira? Ghibah. Ghibah itu apa? Ngomongin orang. Mak-mak, nih kita ya mak-mak, karena kita semua mak-mak ya. Kalau lagi kumpul bareng, ya, yang pertama kali diobrolin apa? Apakah langsung Assalamualaikum, bagaimana kabarnya, Kef Halish, bagaimana imanmu hari ini? Kayaknya kita tidak begitu ya. Iya ndak ibu-ibu? Kalau kita ketemu nih dengan sesama muslimah, yang ditanya kabar kan? Oke, kabar. Terus yang ditanya iman atau apa biasanya? Gimana? Karena saya pernah bertemu dengan salah satu guru di Masjid Nabawi itu, ya, beliau guru Al-Quran. Ketika saya bertemu dengan beliau, lama kami nggak berjumpa. Ya, kemudian saya bertemu dengan beliau, saya menyusul beliau, saya berkabar dulu, saya hari ini insya Allah ke Masjid Nabawi. Kata beliau naik aja ke lantai 2. Jadi di Masjid Nabawi itu Bu, kita kan seringnya kan di lantai yang biasa buat sholat ya. Kalau ibu-ibu naik aja satu lantai, itu ada semacam kantor-kantor. Ya. Nah, kemudian saya naik gitu, bertemu dengan beliau, dan beliau senang sekali, marhaban biki gitu, masya ahlan wa sahlan. Orang Arab itu kalau lama kita nggak ketemu tuh sambutannya luar biasa. Ya. Kemudian kita rangkulan. Kemudian saya ditanya, Kef Halish, kaifa imanik? Bagaimana kabarmu? Bagaimana imanmu? Katanya. Yang ditanya tuh bagaimana imanmu coba. Bukan bagaimana bajumu, bukan bagaimana tasmu, bukan bagaimana sendalmu, sepatumu, bukan. Bukan bagaimana anak-anakmu, bukan. Bagaimana imanmu? Saya yang ditanya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah ya ala kulli hal. Kita ini kalau ditanya alhamdulillah ibu-ibu. Ibu-ibu punya masalah sepelik apapun, problem seberat apapun, katakan alhamdulillah.
Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min," kata Rasulullah. Sungguh saya itu terkagum-kagum dengan apa yang menimpa seorang muslim, seorang muslimah. Kalau Allah berikan kepadanya sesuatu yang sesuai dengan harapannya, maka kita mengucapkan apa, Bu? Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihah. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan, problem di dalam kehidupan yang kita tidak tahu jalan keluarnya seperti apa, maka kita ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Sudah dua. Dibiasakan lisan kita untuk mengucapkan pujian-pujian kepada Allah. Karena semuanya baik. Ibu diberikan ujian penyakit, sakit. Bagi sebagian orang, belum menerima sakit yang Allah Azza wa Jalla berikan. Padahal ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit kepadanya, itu diantara tujuan Allah memberikan sakit untuknya agar Allah menghapuskan dosa-dosanya. Agar kelak fulana itu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi memiliki dosa. Beda dengan hamba-hamba Allah yang tidak pernah diberikan sakit selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ketika memberikan ujian kepada panjenengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, Allah itu sedang menuliskan pahala sabar untuk kita. Ya Allah, baik enggak Allah, Bu? Baik. Allah tuh baik. Tidaklah kita menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, maka Allah tuliskan pahala. Bu, kita ini terkadang banyak mengeluh dalam hidup. Kita ini terkadang banyak menyalahkan Allah dalam hidup. Kita akan berkata, kenapa ya Allah, aku diuji begini saudaraku yang gak sholat, ternyata engkau berikan kehidupan yang lebih layak. Saudaraku yang jauh dari agama, ternyata engkau berikan yang lebih baik kehidupannya. Ya Allah, kenapa saya diberikan ujian A, B, C, D, E, F. Ya, Bu, Allah itu kalau mencintai hambanya, maka Allah akan berikan ujian yang lebih berat. Tujuannya apa? Allah pengen hambanya ini diangkat derajatnya ke dalam surga besok di akhir. Dan lihatlah, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ujian kepada kita, ketahuilah bahwa Allah tidak akan membebani diri seorang hamba. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang membuat ujian itu semakin berat adalah ketika kita menyerahkan ujian kepada kita sendiri. Kita tahu bahwa Allah yang memberikan ujian, maka kita kembalikan lagi kepada Allah. Ufawwidhu hadzal amri ilaik. Ya Allah, saya kembalikan ujian ini, masalah ini, problem ini kepada Engkau, dan saya percaya Engkau yang akan memberikan solusi. Ringan apa mboten? Ringan. Sudah, cukup. Ya. Maka dari itu di antara dosa besar, balik lagi ya, adalah berburuk sangka kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah. Ya Rabb. Ibu-ibu, kalau kita tahu Allah itu adalah zat yang maha mengatur segala urusan kita, kata Imam Ibnul Qayyim, maka kita akan terkagum-kagum dengan Allah. Kita sudah menulis di Dakus dan Ibu Eka selaku panitia dari kemarin tuh, saya yakin sekali sudah mempersiapkan ibu-ibu untuk kajian kita hari ini nih yang terbaik. Ya sudah dipikir tuh. Jadi kadang Masya Allah ya, pahalanya para panitia kajian tuh lebih besar daripada pahala pematerinya sendiri. Kenapa? Karena kalau panitia kajian sebelum pemateri datang tuh sudah mikir, Bu. Nanti yang jemput pemateri dari tempat penginapan ke sini siapa, nanti bagaimana jalurnya kemana, oh ternyata ini ditutup ganjil genap, Masya Allah. Bahkan mungkin para panitia itu nggak bisa tidur semalaman. Ya, maka ketahuilah, kalaupun ada sesuatu yang menurut ya para panitia itu tidak sesuai harapan, tapi yakinlah itu adalah yang terbaik dari Allah. Bisa jadi ketika Allah ya akhirnya endingnya memberikan kepada kita sebuah takdir harus berlika-liku ya untuk menuju ke sebuah tempat, ternyata itu baik untuk kita. Kita tidak tahu di jalan mana di situ ada sesuatu yang tidak baik. Kita tidak tahu ada apa yang ada di belakang kita sehingga Allah memalingkan kita untuk tidak lewat jalan tersebut. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas
kita harus ingat bahwa apa yang Allah takdirkan untuk kita, apa yang Allah tetapkan untuk kita, semuanya adalah yang terbaik. Ya. Ibu-ibu pengen bersilaturahim misalnya kepada karib kerabat, pengennya hari ini, tapi Allah belum takdirkan hari ini. Allah takdirkan besok. Ternyata setelah kita besok ketemu dengan saudara kita bilang, alhamdulillah Jeng, hari ini kamu ke rumah saya. Kalau kemarin kami nggak ada di rumah. Baik atau tidak? Baik. Siapa yang memalingkan sesuatu yang tidak baik untuk kita? Allah. Sudah. Kaidah ini dipegang ibu-ibu. Kalau kita pengen cantik luar dalam, maka apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus yakini dan ingat takdir Allah itu baik. Apa yang Allah telah takdirkan kepada kita itu baik. Sudah, titik, nggak ada koma. Ya. Karena kalau emak-emak ini biasanya kalau ada koma berarti ada lanjutannya tuh. Ya. Tapi kalau sudah titik, sudah nggak ada boleh lanjutan, sudah titik, ya semuanya baik. Dan ketika kita berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, maka otomatis ibu-ibu, otomatis apa yang kita lakukan itu semuanya baik. Ya, Bu, orang yang banyak overthinking, tahu overthinking? Memikirkan sesuatu. Bagaimana bulan depan, bagaimana tahun depan, bagaimana anakku nanti jodohnya sama siapa, nanti bagaimana anakku kuliahnya di mana padahal anaknya masih TK. Ya. Saya ketemu sama jamaah model begitu, anaknya masih 3 tahun, sudah memikirkan bagaimana nanti menghomeschoolingkan anak-anaknya. Bagaimana nanti anaknya kuliah. Ya, apakah di Madinah atau di mana? Ya Allah, terlalu jauh. Ya. Sudah, yang kita prioritaskan adalah berbaik sangka kepada Allah. Semuanya baik, insya Allah semuanya baik, ke depan baik. Dan belum tentu ibu-ibu, tahun depan Allah masih berikan kesempatan untuk kita hidup. Bisa jadi bulan depan Allah sudah wafatkan kita. Di emak-emak itu kadang kan berpikirnya terlalu jauh ya, iya enggak? Kalau laki-laki bagaimana? Satu-satu boleh mikir. Ya. Mama ini semua dipikir ya enggak? Jadi pusing sendiri, kita pusing dibuat sendiri. Ya. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah. Semuanya baik, semuanya baik. Dan masya Allah ya ibu-ibu, kalau ibu-ibu tuh belajar ilmu-ilmu kayak psikolog macam-macam lah, positive thinking, negative thinking, itu sebenarnya sudah dibahas loh di dalam Islam. Di dalam Islam itu ada namanya tadi berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kepala kita mikir, nanti gimana kuliahnya anak-anak, sudah deh ada Allah yang akan mengurusi. Nanti gimana jodohnya anak-anak, ada Allah yang akan memberikan yang terbaik. Suaminya keluar gitu ya, pamit kepada ibu-ibu untuk mencari nafkah. Kalau istrinya overthinking, mesti nanti bersuudzon, nanti suamiku gimana makan siangnya sama siapa, nanti pulang kemana, no. Pusing nggak Bu kita? Pusing. Tapi kita berkatakan, ya Allah, aku berbaik sangka kepadamu, engkau yang menjaga suamiku. Ya Allah, jagalah suamiku dari mulai berangkat sampai pulang. Jauhkanlah beliau dari fitnah-fitnah wanita. Enak napa enak? Enak. Jadi jaga yang namanya berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan berikan ketenangan dalam hati kita. Tidak usah memikirkan sesuatu yang nanti dan nanti. Karena belum tentu ibu-ibu kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti. Daripada kita memikirkan sesuatu yang kita tidak tahu, ya bagaimana nantinya, lebih baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Ya Allah, karuniakanlah untuk anak-anakku jodoh yang salih, pasangan hidup yang salih. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami besan-besan yang baik. Saya sudah mulai mengencangkan doa ini, ibu-ibu. Ya. Iya, jadi fitrah ya, ibu-ibu yang sudah punya anak perempuan 19 tahun, punya anak laki-laki 20 tahun misalnya, itu sudah harus kencangkan doa ini. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anakku pasangan hidup yang salih, yang salihah. Ya Allah, berikanlah kepada kami besan-besan yang baik. Itu sudah mulai saya list dalam doa tuh. Ya. Ustazah, ngapain kok mikirin besan? Karena besan ini Bu, yang kelak akan jadi mertua anak-anak kita.
Karena besan ini yang kelak akan menjadi nenek dari cucu-cucu kita. Ya, kalau besannya baik, maka insya Allah semuanya baik biiznillah. Jadi mulai kita berdoa. Daripada kita memikirkan sesuatu yang itu belum terjadi, lebih baik kita kencangkan dengan doa-doa kita. Bagaimana nanti itu urusannya Allah. Ya, baik. Kemudian di antara dosa ibu-ibu yang harus kita jauhi di antaranya ya, selain berburuk sangka kepada Allah agar kita cantik luar dalam, maka di antaranya adalah jauhi dosa-dosa yang sekiranya Allah Azza wa Jalla larang di dalam Al-Qur'an. Ya, ini penting banget ini. Jadi dosa-dosa yang ada nasnya dalam Al-Qur'an itu kita jauhi. Misalnya apa? Contohnya apa? Contohnya Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk bermuamalah riba. Nah, ini kan ada dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Azza wa Jalla yang akan menghancurkan riba, ya, dan akan memelihara sedekah. Maka ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala melarang kita riba, jauhi itu riba. Kenapa? Karena riba itu mafsadatnya lebih besar, mudaratnya lebih besar. Dan hari ini kita diuji ibu-ibu oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akhirnya terjerat ke dalam masalah riba atau tidak. Dan riba zaman sekarang itu mengerikan. Terkadang ada sesuatu yang tidak kita sadari, ternyata kita masuk dalam muamalah riba. Ibu-ibu, saya kira ibu-ibu tahu bahwa meminjam uang ke rentenir itu dosa, gimboten. Tapi kadang kita tidak tahu. Kita punya aplikasi untuk membeli makanan. Contohnya, saya tidak akan menyebutkan aplikasinya apapun itu, ya. Kemudian di situ aplikasi tersebut kita menaruh uang di situ dan ternyata di situ menawarkan ketika sudah kita nunul tahu nunul nggak? Tek nyatat. Ini yang dipesan terus total gitu ya, ada totalannya kan. Kemudian di situ ada diskon dari aplikasi ini. Itu ujian loh ibu-ibu. Kalau kita mengambil itu diskon dari aplikasi yang kita taruh di HP kita, maka kita sudah masuk ke dalam bab riba. Lihat, banyak kan yang tidak tahu. Hati-hati. Boleh nggak diskon itu tidak kita ambil? Sangat boleh. Kan itu kita ada tuh, nanti dibuka. Saya tidak ambil itu promonya. Sudah selamat. Ya. Kita ini jangan hanya berpikir hemat, tapi kita harus tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang kita ambil dari yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah kita ambil, maka pasti Allah akan hancurkan kehidupan kita. Itu sesuatu yang mungkin banyak kita tidak ketahui, ya. Maka dari itu hati-hati Bu. Zaman sekarang itu pinjol, tahu pinjol enggak? Itu kan sangat mudah untuk didapatkan. Dan ini adalah ujian dari Allah. Allah tuh pengen kita ini bersabar untuk tidak meminjam ke pinjol, atau akhirnya kita terseret arus orang-orang yang banyak meminjam dari pinjol. Ini ujian dari Allah. Kemudian di antara larangan yang ada di dalam Al-Qur'an, Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk berzina. Hati-hati nih Bu, agar kita cantik luar dan dalam. Kenapa Ustazah? Memang ada mudaratnya perzinahan itu, ada. Di antaranya apa? Orang yang berzina kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang berzina diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirajam ketika di dunia, agar meringankan sesuatu yang kelak nanti akan didapatkannya di akhirat. Jadi kata para ulama, termasuk Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kaidah dalam dosa besar kita pengen tahu nih dosa kecil atau besar. Maka di antaranya adalah ketika ada dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Seperti tadi, Allah melarang kita untuk berzina, Allah melarang kita untuk riba. Berarti sesuatu tersebut adalah dosa besar, ya. Atau sesuatu yang ada hukumannya di dunia. Ya, misalnya mencuri, hukumannya potong tangan, berzina hukumannya rajam, menuduh baik-baik wanita muslimah yang tidak berzina kita tuduh dengan macam-macam, maka itu semuanya ada dosanya, dicambuk. Berarti dosa-dosa seperti itu adalah dosa-dosa yang disebutkan oleh para ulama sebagai dosa besar. Balik lagi ke zina. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, perzinahan di zaman sekarang itu sudah
merajalela. Orang-orang sangat mudah untuk berselingkuh, baik di luar rumah ataupun di dalam rumah. Perzinahan itu maknanya luas, ibu-ibu. Kalau kita lihat, ya, perzinahan yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengetahui bahwa mata ini berzina, lisan ini berzina, tangan ini berzina. Paham ya? Tapi yang zina hakiki yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang wanita atau seorang laki-laki ia melakukan hubungan biologis dengan selain istrinya atau selain suaminya. Hari ini, Bu, hari ini banyak sekali wanita-wanita muslimah yang notabene beliau adalah seorang muslimah akhirnya tertarik dengan laki-laki dan berselingkuh dengan laki-laki. Kenapa saya katakan hal seperti ini? Kami pernah ya diundang oleh Majelis Taklim yang ada di luar kota Yogyakarta. Jadi saya diundang oleh Majelis Taklim untuk kaum muslimah. Maka di situ panitia bilang begini, Ustazah, tolong nanti sampaikan kepada para jamaah bahwa kita dilarang untuk berselingkuh. Saya tanya kepada panitia, memang ada fenomena apa, Bu, di sini? Kata beliau, banyak sekali Ustazah, karena di situ di sebuah kampung, bukan seperti di Jakarta, jadi kotanya dekat dengan Yogyakarta, tidak terlalu jauh. Kata beliau, di sini nih banyak wanita-wanitanya yang suaminya bekerja di kota besar. Dan ternyata karena LDM-an, ya, wanita-wanita di sini akhirnya naudzubillah summa naudzubillah selingkuh dengan tetangganya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan itu menjadi hal yang biasa gitu ya. Ya Allah, kalau laki-laki selingkuh mungkin kita sering dengar ya Bu ya. Tapi ini wanita loh yang selingkuh. Ya, maka dari itu benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa seorang muslimah ketika dia menjaga dirinya, maksudnya menjaga diri itu tidak berselingkuh dengan laki-laki selain suaminya, maka besok di akhirat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya melalui pintu manapun yang ia kehendaki. Apa kata Rasulullah? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Bu, kita nih zaman sekarang menjaga salat 5 waktu saja itu sudah Masya Allah. Anak kita zaman sekarang gak tinggal salat 5 waktu saja kita sudah bersyukur kepada Allah. Yang sunnah sangat dianjurkan, tapi yang wajib diprioritaskan. Banyak gak zaman sekarang anak-anak muda yang dengan entengnya bangun tidur matahari sudah terbit? Banyak. Berarti menjaga salat 5 waktu itu adalah bagian terpenting di akhir zaman ini. Apa kata Rasulullah? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau ada wanita muslimah yang menjaga salatnya. Salatnya dijaga artinya sebelum dia salat dia tahu ilmunya dulu. Maka penting bagi kita Bu, para muslimah untuk belajar bagaimana salat yang khusyuk, apa saja rukun dari salat tersebut, apa saja wajib-wajib salat, apa saja yang membatalkan salat, itu kita belajar. Ya. Yang kedua, wasamat syahruha. Kalau ada wanita muslimah yang menjaga puasa di bulan Ramadan. Banyak nggak sekarang wanita muslimah yang ketika datang bulan Ramadan, muslimah, ya, kemudian dia bekerja di entah itu di pabrik atau di luar ruangan dengan alasan haus karena sengatan matahari, akhirnya berbuka puasa, ada Bu? Banyak, ya. Maka ketika seorang wanita muslimah dia berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, wahafidhat farjaha. Ini penting nih. Kenapa Rasulullah SAW kok menekankan wahafidhat farjaha? Lihatin, berkaitan dengan muslimah. Padahal kan banyak dosa-dosa muslimah. Gimana? Tapi di sini ditekankan wahafidhat farjaha. Wanita-wanita muslimah yang menjaga kemaluannya. Kita baru sadar zaman sekarang banyak wanita-wanita muslimah yang memberikan, mohon maaf, kehormatannya, kemuliaannya, kemaluannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, kita akhirnya paham kan ibu-ibu? Kok Rasulullah itu menegaskan kepada kita sholat 5 waktu saja? Kita akan berpikir kenapa kok sholat sunnah tidak ditekankan? Karena menjaga sholat 5 waktu di zaman penuh fitnah ini adalah sesuatu yang penting. Menjaga puasa di bulan Ramadan di zaman yang penuh dengan fitnah ini adalah sesuatu yang penting. Menjaga kemaluan di zaman yang fitnah ini adalah sesuatu yang penting.
Yang terakhir wa ata'at ba'laha. Apa itu wa ata'at ba'laha? Mentaati suaminya. Kenapa ditekankan mentaati suami? Karena di akhir zaman ini di mana fitnah ada di mana-mana, banyak sekali istri yang mulai durhaka kepada suaminya. Istri yang menganggap dirinya punya harta lebih banyak, punya kemuliaan, kehormatan yang lebih tinggi dari suaminya. Akhirnya dia tidak mampu lagi untuk menghargai suaminya. Ketika suaminya berkata kepada istrinya, "Istriku," dia akan mengatakan, "Sebentar, pekerjaanku belum selesai." Lagi masak di dapur, suaminya memanggil, "Beb, tanggung, Cin, bentar lagi mateng." Itu termasuk durhaka, ibu-ibu, hati-hati. Istri yang solihah itu yang seperti apa sih? Istri yang solihah itu, kata Rasulullah, kalau kita pengen jadi istri solihah, kalau suami kita manggil wa ata'at zaujaha, maka kita akan katakan labbaik. Suaminya manggil, "Beb, ya Cin," lari. Ya, lari. Ada yang bisa saya bantu? Ya. Apa yang kau perlukan? Banyak kan emak-emak yang bilang tanggung gitu kan. Hati-hati. Wanita-wanita yang apabila suaminya ingin mendapatkan layanan, kemudian dia menolaknya, maka apa kata Rasulullah SAW? Dilaknat. Hati-hati loh. Ya, dan kata laknat ini, kata para ulama, kalau ada sesuatu dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW atau dalam Al-Quran ada sesuatu yang berkaitan dengan laknat, maka ini termasuk dosa besar. Jadi dosa besar yang kadang kita anggap remeh adalah ketika kita tidak memenuhi panggilan suami kita. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka ibu-ibu pulang ke rumah nanti, ya, ketika suaminya memanggil, langsung kita labbaik, baik cintaku, habibi, kekasihku, belahan jiwaku. Ya, Masya Allah. Ini PR nih untuk kaum wanita. Dan yang terakhir, sebelum saya menutup, nanti insya Allah kita akan tanya jawab, ibu-ibu. Termasuk bagian dari mentaati suami kita adalah kita berterima kasih kepada suami kita. Jangan kita hanya berterima kasih ketika suami kita ya memberikan apa yang kita pinta. Tapi ketahuilah bahwa ketika kita berterima kasih, mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada suami kita, maka Allah ridho. Lihat. Ketika suami kita ridho kepada kita, maka otomatis Allah ridho. Banyak wanita-wanita yang akhirnya tidak berterima kasih kepada suaminya karena merasa dia berada di atas suaminya. Padahal sejatinya seorang wanita ini, surga dan nerakanya terletak pada keridhoan suami kita. Maka ketika pulang nanti kita ke rumah, kita katakan, "Sayangku, cintaku, belahan jiwaku, jazakumullahu khaira. Terima kasih sudah menemaniku dan anak-anak selama 10 tahun, 20 tahun. Mohon dimaafkan kalau ada sesuatu yang mungkin dari perkataan saya, dari lisan saya yang kurang mengenakan selama kita menikah." Suaminya, "Masya Allah, istriku pulang dari Blok M berubah," gitu ya. "Masya Allah, istriku lebih solihah." Ya. Tapi jangan bilang ini PR. Karena ada muslimah di Yogyakarta, saya kasih PR. "Bu, PR ya Bu." Saya senang sekali. Kalau misalnya ada kajian rutin, saya selalu kasih PR. Ya, nanti bertemu lagi di pekan berikutnya, "Ibu udah ngerjain PR-nya?" "Udah Ustazah." Kenapa saya tekankan PR? Agar lebih mudah untuk mengamalkan. Suatu hari ada seorang istri cerita ke saya, ya beliau panitia kajian, "Ustazah, PR-nya sudah saya kerjakan." Saya bilang ke suami saya, kata beliau bilang gini, Pah, ya ada PR dari Ustazah." "Jazakumullahu khairan." "Tapi ini PR," katanya gitu. "Ya Allah Bu, kenapa kok bilang ini PR? Nggak usah bilang PR juga nggak apa-apa." "Ya gimana ya Ustazah ya, nanti kalau nggak bilang PR, nanti saya dikira berarti jenengan masih egois." Sudah bilang aja, "Terima kasih suamiku," sudah cukup, nggak usah bilang ada PR. Ya, kenapa? Karena ibu-ibu sejatinya ya ibu-ibu, Masya Allah, suami kita itu adalah sosok yang sabar menghadapi kebawelan kita. Gimboten. Laki-laki itu kadang dibuat pusing loh oleh kita. Ya, ada istrinya yang awalnya paginya itu ceria, ya, siangnya mulai ngambek. Ya. Suaminya bilang, "Kenapa kok bisa begini?"
ternyata ada sesuatu yang dia inginkan tapi tidak berkomunikasi yang baik dengan suaminya. Kan ada tuh seorang istri, tapi gimana ya Us kalau saya mau bilang begini nanti suamiku gimana suamiku. Bu, ketahuilah bahwa sosok laki-laki itu nggak ngerti kode-kodean dari kita. Sosok laki-laki itu adalah sosok yang mereka hanya bisa paham apa yang kita ucapkan. Ya sudah, daripada kita memendam sebuah rasa, ya akhirnya yang awalnya kita tersenyum lebar jadi cemberut, suami kita juga bingung menghadapi kita, maka kita katakan, ya Beb, Cin, saya mau berbicara. Kapan itu waktu yang paling tepat? Sebelum tidur. Jadi ada, Bu, di antara kebiasaan para ulama, ya bahkan Rasulullah SAW, ya beliau itu sebelum beliau ada disebutkan oleh Ibunda Maimunah, jadi di antara kebiasaan Rasulullah adalah berbincang sebelum tidur dengan istri-istrinya. Di waktu yang paling tepat berbicara dengan suami itu sebelum tidur, ibu-ibu. Ketika suami kita sudah dalam keadaan kenyang, ketika suami kita sudah dalam keadaan nyaman, enak, bersih badannya, kita bilang, Beb, Cin, ya tadi pagi tuh sebenarnya ada sesuatu yang gak mengenakan. Boleh gak saya berbicara? Oh ya boleh, silakan. Begini. Nanti suami kita, oh alah itu tuh gak enak toh sama jenengan. Yaudah saya minta maaf ya Bu, saya minta maaf ya Cin. Akhirnya minta maaf. Selesai, tidur. Kalaupun misalnya suami kita yang marah, ini diantara anjuran Rasulullah loh yang menganjurkan. Kita tahu kok suamiku tuh nggak tersenyum ya ke saya, kok suamiku kayaknya tuh jengkel. Kan kita kalau sudah punya suami paham tuh kapan suami kita ridho dan kapan suami kita nggak ridho. Sebelum tidur ibu-ibu kita pegang tangan suami kita. Apa yang kita katakan kepada suami kita? Cintaku, sayangku, belahan jiwaku. Ya, yuk nggak apa-apa kan daripada kepada yang lain. Ya, kita katakan, saya tidak akan bisa tidur sebelum engkau memaafkanku. Kok saya lihat sepertinya engkau dari tadi ya bertemu tuh ada sesuatu yang mengganjal. Maafin aku ya kalau mungkin hari ini sudah mengecewakanmu. Ya, pasti yang namanya suami, ibu-ibu, di mana-mana ya suami yang soleh itu akan memaafkan istrinya. Kata suaminya, iya Bu, iya Cin, tadi tuh ada perkataan yang mungkin ya istrinya ini menyebutkan sebuah kata-kata dan itu menyakitkan hati suaminya. Jangan diulangi lagi ya Dek. Paling gitu kan. Saya maafkan tapi jangan diulangi lagi. Sudah tidur. Suami kita ridho Bu. Kemudian Allah tidurkan kita. Tidak Allah bangunkan kembali kita. Kita tidur dalam keadaan suami kita ridho. Maka wanita salihah ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Jadi intinya Bu, kalau kita pengen cantik luar dan dalam, yang pertama perbaiki hati kita, perbaiki lisan kita, perbaiki sesuatu yang ada kaitannya dengan haknya Allah, dengan haknya suami kita, dengan haknya tetangga kita. Itu kita perbaiki. Dan tidaklah kita bisa memperbaiki semuanya kecuali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah kami wanita-wanita yang salihah. Ya Allah, jadikanlah kami ibu-ibu yang salihah. Ya Allah, jadikanlah kami istri-istri yang salihah. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang pernah menyakitiku. Itu diantara tipsnya. Jadi banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada kita cantik luar dan dalam, ketenangan dalam setiap tingkah laku kita, ketenangan dalam berbicara, dan ketenangan di dalam melakukan berbagai macam amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita wanita-wanita salihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita, dan semoga kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Apabila ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kesalahan dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.